Akhirnya saya juga berantakan. Akhirnya maksud gini, dengan yang cakadut ini, ya sampai saya selalu ngomong gini sama tim saya. Ya kita lihat satu hal yang tidak mungkin di mata kita, tapi yang kuasa yang bantu kita. Semesta tadi kita bilang, hotel yang tadi Bapak mention itu karena saya punya sahabat, sahabat saya juga. Sahabat saya ini ngomong suatu saat diajak saya ke tanah yang masih belum ada apa-apa, semak belukar. Dia ngomong sama saya, Yung, kamu pernah punya mimpi kan katanya? Dia bisa ingat loh, punya properti, punya hotel. Iya tuh. Oke, selamat pagi teman-teman ABH Talks. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua. Dan hari ini, seperti juga sesi-sesi sebelumnya, kita akan mendengarkan inspirasi dari sahabat, dari teman, dan dari inspirator-inspirator yang saya kenal, yang pasti luar biasa, dan banyak inspirasi yang nanti kita bisa ambil. Nah, teman-teman, hari ini saya menghadirkan seorang sahabat sekaligus inspirator saya, seorang pebisnis handal gitu ya, dan kita nanti akan banyak belajar bagaimana cara beliau membangun bisnisnya bisa sampai menjadi seperti sekarang ini. Dan bagi teman-teman yang selama ini berpikir bahwa kalau saya mau menjadi seorang pebisnis asuransi harus memiliki background keuangan gitu kan, mengerti soal asuransi. Nah, narasumber kita kali ini, inspirator kita kali ini akan membuktikan bahwa ternyata itu keliru gitu. Nah, cuman kelirunya bagaimana dan sebaiknya bagaimana, kita sampaikan selamat pagi untuk Pak Yung. Selamat pagi Pak Yung. Distributor. Ya. Mempekerjakan mungkin waktu itu 15 orang. Ya. Nah, kalau saya mau ada orang lain perlu kerjaan segala macam, saya nggak bisa terima. Karena saya cuma bisa 15 orang ini gitu. Ya. Akhirnya kan saya sering nolak orang. Padahal orang yang mau kerja kan banyak, Pak. Betul, yang kedua, betul. Saya ngomong di sini aja masalah perpajakan di Indonesia yang kompleks. Nah, betul. Jadi saya juga ketemu kendala di situ, Pak. Jadi saya pikir yang ketiga, Pak, saya kan mesti makan target terus. Jadi saya pikir kok pindah gudang ya. Dari refleksi pindah gudang nih. Ya kan, waduh, ya kan. Jadi kok saya banyak, dia kok sepi gitu, makanya makan target terus. Nah, saya pikir saya nggak sejahtera. Singkat cerita, ya saya mulai pikir-pikir lagi nih, Pak, apa yang mesti dilakukan gitu. Akhirnya singkat cerita ada teman saya datang ke saya nawarin saya produk asuransi. Produknya itu produk dari AIG Lipo. Oke. Ya, saya di prospek untuk ikut produknya bagi nasabah. Nah, karena waktu itu produknya unik, ya kan? Nah, produknya menarik sekali, produk unit link tanpa akuisisi. Nah, singkat cerita, saya tertarik, saya datang. Tapi akhirnya saya ngomong sama beliau ini, saya nggak mau kalau cuma sekedar jadi agent. Saya maunya nggak mau. Ya, saya maunya ada kantor. Ya, kan saya ya, mau kantor gitu kan. Iya dong, biasa jadi distributor ya kan. Oke. Nah, singkat cerita, saya ngomong gini kan sekedar ngomong, Pak. Nah, diseriusin. Datanglah orang pusat ke saya. Karena orang pusat yang datang, dia mungkin juga melihat, oh, ini anak baru, nggak pernah jadi leader asuransi, cuma jadi on business kan, jadi leader di on bisnisnya gitu kan. Pernah juga jadi leader di perusahaan, tapi kan bukan asuransi, Pak, perusahaan yang lain. Singkat cerita, akhirnya saya mungkin somehow di target yang main target kita aja. Bapak ini datang, namanya, saya nggak usah sebut nama lah, orangnya juga sudah nggak ada, Pak. Ya sudah meninggal juga ya, karena jantung juga, Pak. Jantung lagi tadi, jantung. Ya singkat cerita, Pak, dia cuma ngomong gini, oke, Bro Yung katanya, kalau memang mau serius, ya kita buatkan proposal. Ya ini proposal keluar, Pak. Saya mesti mengumpulkan premi 1,2 miliar. Di target gitu supaya dapat kantor. Dalam waktu 3 bulan. Jadi istilahnya ini rada nggak niat. Oke, iya. Ini sebenarnya cuma nggak mau ngasih, cuma enak gitu kan. Singkat cerita, yang ngomong gitu ada tanda tangan kontrak. Ya, saya ngomong ya nggak apa-apa, nanti tulus aja kan ya. Saya siapkan. Kebetulan kok juga menariknya, Pak. Saya ini kan juga ragu-ragu. Akhirnya saya ngomong ke teman saya punya ide gini. Dia ngomong pakai aja ruko. Loh, kok malah dikasih jalan? Pakai aja ruko saya. Nanti gimana? Kok? Ya nanti bagi hasil aja di ending. Loh, saya mau buka usaha malah suruh
pakai rukonya dia, bayarnya di ending katanya dia. Oh, kok kayaknya dibukakan jalan ya. Itu namanya gitu Pak ya. Singkat cerita akhirnya saya namanya Mestakum. Namanya Mestakum itu. Semesta mendukung. Begitu kita Mestakum, dukung, ya? Semesta mendukung. Iya kan? Semesta mendukung ternyata. Oke. Menarik nih. Jadi karena kejadian itu saya mulai, karena itu kan tahun 2015 Pak. Saya 2014 akhir dapat bicara-bicaranya. 2015 saya minta waktu dulu untuk bentuk timnya. Sudah Pak, saya nggak, sekali lagi Pak, saya nggak banyak mikir. Saya cuma datang orang yang nawarin forex, saya undang, saya jadikan agent. Saya ke tempat ini, saya jadikan agent gitu, leader gitu Pak. Kumpul, motivasi segala kadarnya. Dia juga bantu nih, Bapak ini bantu. Singkat cerita Pak, April tanggal 1 saya start 2015. April tanggal 1 saya lakukan 2005 Pak, sorry. 2005. Sorry tadi 2004 2005. Singkat cerita Pak, saya adakan acara customer gathering. Oke. Ya, bicara selling juga lah. Ketemu 600 juta Pak. Wow. Ini. Dalam satu ada 600 juta dalam satu malam. Berapa bulan kemudian ada sesi yang kedua, ketemu 750 juta. Jadi 1,3 miliar ya, 1,35 M dalam waktu 3 bulan. Ya, maka itu saya dijulukin bayi ajaib Pak. Karena menurut nalar itu nggak mungkin. Iya kan, tadinya nggak niat, aku maksudnya mau nolak nggak enak gitu, kasih targetnya tinggi gitu. Iya. Tapi saya jawab. Kenapa? Karena saya tahu pertama doa ya Pak, pastinya yang puasa lah ya. Yang kedua, yang pastinya saya percaya tadi saya bilang, ini naik kelas. Iya, benar. Ini naik kelas. Betul ya Pak? Kalau naik kelas nih, kalau naik kelas berarti ada sesuatu yang rewarding kan? Betul. Benar. Nah, saya jadi di sini yang penting. Benar, saya setuju. Banyak orang yang ketika dikasih satu peluang baru atau diperkenalkan peluang baru, dia berpikir itu masalah. Dia tidak melihat bahwa itu adalah cara dia untuk naik kelas. Jadi biasanya langsung reject dulu. Nah, saya lihat adalah yang berbeda adalah Pak Yun tadi melihat bahwa ya ini cara saya naik kelas gitu kan. Begitu saya naik, dia masuk kelas ke situ, kemudian ya ikutin ujiannya kan. Ujiannya adalah bagaimana caranya 1,3 M tercapai kan. Ternyata semesta mendukung ya. Begitu semesta mendukung Pak. Betul. Akhirnya saya juga berantakan. Akhirnya masuk gini, dengan yang cakadut ini, ya sampai saya selalu ngomong gini sama tim saya. Ya kita lihat satu hal yang tidak mungkin di mata kita, tapi yang kuasa yang bantu kita, semesta tadi kita bilang. Yang itu yang menarik Pak. Jadi ya itu saya selalu percaya itu. Nah, ya itu sampai di situ akhirnya 2006 saya naik, 2007 luar biasa banget Pak. 2008 agent saya 394 agent Pak. Wow. Saya punya kantor di 5 Indonesia, di 5 kota di Indonesia. Nah, itu luar besar. Saya melakukan namanya convention sendiri, Brodiva Agency sendiri. Jadi yang terbaik saya kumpulin, saya undang ke Bali itu. Jadi saya punya acara sendiri. Bu Nina mungkin pernah yang bicara itu juga menjadi saksinya itu Pak. Beliau yang bawakan materinya dulu waktu awal-awal saya adakan. Bagaimana ya singkat cerita itu Pak. Bagaimana cara Bapak menarik orang-orang itu mau gitu? Apalagi ini kan di luar kota, mungkin nggak kenal sama Bapak gitu kan? Gimana cara mereka membuat mereka tertarik gitu untuk ya at least kenalan sama Bapak dan kemudian join ke bisnis Bapak gitu? Caranya gimana? Apa yang Bapak dalam tanda kutip sampaikan gitu? Sebetulnya saya ke bawah sih Pak. Ada teman saya datang ke saya mendadak. Ya kan dia ngomong gini, Yung, aku punya loh teman. Aku sekarang ini mau bekerja di situ, di daerah itu. Ya aku lihat kamu cukup berhasil. Mau nggak aku ajak ke Solo waktu itu, Solo. Oke. Ya, aku punya teman Solo. Saya cuma flow aja Pak. Oh, saya lihat dia bagus, ya saya barengin dia. Malam saya ketemu Bapak ini, yang teman saya, rekan saya ini. Saya cerita, oh gitu ya, oh gini ya, bisnisnya begini. Oke, join Pak. Dari situ, dari dia itu dia kembangkan lagi ke Jogja Pak. Ya gitu, seperti itu. Dia kembangkan lagi ke daerah-daerah sekitarnya gitu. Jadi besar Pak. Ya. Jadi itu awal-awalnya. Ya, tim itu sebenarnya itu ya, karena mungkin tangan kita terbatas, kaki kita terbatas. Tapi kita punya tim, menjadi kaki dan tangan kita menjadi tidak terbatas. Ada kaki tangan yang lain ya. Itu pentingnya kita punya. Saya nggak tahu
tapi saya selalu percaya semua itu nggak kebetulan. Yes. Jadi saya ke situ, saya lakukan. Intinya saya cuma tahu, Pak, saya cuma tahu satu hal, saya lakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan dari saya. Okay. Masalah yang kedepannya saya nggak tahu. Jadi saya cuma lakukan yang terbaik, saya presentasi yang terbaik, saya kasih motivasi yang terbaik, saya ngomong transparan padanya, itu lumayan menarik buat mereka. Akhirnya terjadi hubungan bisnis, akhirnya growth besar, Pak, luar biasa banget. Jadi saya lakukan rutin, mereka kerjasama dengan saya, IOP ya, saya terus berpikir bagaimana kembangkan bisnis. Jadi ya otomatis jadi besar. Saya nggak ngerti gimana, tapi kok growing gitu, Pak. Ya, Pak, ya, karena kita nggak punya kuasa atas hasil ya. Ya kan jalan prosesnya, karena kita nggak punya kuasa atas hasil ya. Itu prosesnya ya. Yes, betul Pak Bas. Disuruh rekrut. Ini kesimpulan Pak Basi luar biasa banget. Saya mencoba menyimpulkan dari Pak Yung nih, jadi supaya kita semua mudah untuk kita memahami kan bahwa ternyata kalau dalam prosesnya hasilnya juga pasti sampai. Bahwa hasil nanti besar atau tidak itu urusan yang di atas kan gitu. Yang penting kita jalani proses. Menarik. Tapi saya percaya Pak, kalau kita rajin tangannya, yang di atas tadi pasti berkatnya luar biasa. Yang penting rajin tangannya. Yes. Ya betul Pak, saya setuju lah. Saya sangat setuju lah. Karena saya pernah diajarin begini, doa tanpa usaha itu kosong. Iya. Ya kan? Tapi usaha tanpa doa itu sombong. Ya kan? Cuma usaha nggak doa, sombong. Tapi kalau doa aja tapi nggak ada usaha, ya ngomong kosong gitu kan? Iya, betul. Sangat setuju. Sama Pak, sama. Pak Yung tuh. Sampai dengan 2000, jadi berdiri tahun 2004 sampai dengan hari ini. Jadi kurang lebih di industri sudah 17 tahun. Ya, Pak? Ya, di AIA ya Pak? Di AIA. Bersama dengan AIA. Bersama AIA. Dan tetap mempertahankan prestasinya sampai dengan hari ini. Dan itu kan saya yakin tim juga keluar masuk. Tapi bagaimana caranya Bapak bisa memotivasi tim tersebut, terutama yang memang sudah stay dari awal gitu ya, untuk tetap, yuk kita dalam satu barisan. Gimana cara Bapak memotivasi teman-teman ini gitu? Saya jujur Pak mengalami pasang surut juga. Ya, kalau 394 2008 isu terpanjang paling hebat adalah pada saat itu namanya EIG nyaris bankrupt, mau bangkrut. Jadi akhirnya kan di bailout itu Pak. Jadi saya udah bisa menyaksikan secara kacamata kalau sampai mau bankrupt tuh siapa sih yang turun tangan, itu kan kejadian. Ya, tapi singkat cerita, karena satu dan lain halnya tim saya berantakan Pak. Jadi mimpi saya yang udah itu nggak tahu bagaimana just berantakan. Ya kan? Jadi saya cukup di masa yang terpuruk gitu, masa yang sedih. Tapi kesedihan kan nggak boleh lama-lama. Ya. Betul. Ya. Itu perjalanan setelah 4 tahun bisnis ya, kurang lebih 2004-2008. Iya, Pak. Jadi sudah pernah sampai di puncak, tiba-tiba merosot lagi gitu. Oh iya. Kenapa yang Bapak lakukan untuk bangun lagi? Kenapa enggak? Udahlah tinggalin aja lah, ini bisnis kayaknya nggak bener nih. Enggak sih Pak, saya cuma pikir ya udah ini kan awal ya. Kalau saya selalu dapat masukan, sukses bisa diulang. Sukses bisa diulang gitu, ya kan? Jadi saya pikir ya udah ulang aja. Sudah punya polanya. Betul. Lanjut aja. Akhirnya saya lanjut lagi, nggak bisa sebesar yang lalu, tapi ya akhirnya survival. Ya singkat cerita, akhirnya juga karena ada satu dan lain halnya, ya kan, kendala internal juga perusahaan, akhirnya berantakan lagi mimpi yang kedua. Ya saya nggak bisa ceritasin, tapi ya akhirnya nggak terjadi lagi. Singkat cerita ada berapa kali akhirnya saya mengambil kesimpulan, next time kalau saya sekarang ini yang saya pegang ya adalah ya sudah, saya intinya saya bisa pegang orang-orang yang sefrekuensi. Ya saya kesimpulan gitu ya kan. Kalau yang saya pilih aja, ya saya selalu bilang ini, kalau kalian sudah nggak cocok ya memang tidak bisa lagi ya nggak apa-apa ya, kamu mungkin kita belum bisa bekerja sama. Jadi tadi saya belajar mungkin ada faktor no, nggak lakukan. Dulu saya oke, ternyata ya itu nggak bisa. Jadi sekarang saya belajar ya udah. Akhirnya saya punya tim ini nggak terlalu besar, cuma solid gitu.
Satu frekuensi tadi ya. Satu frekuensi penting ya. Nah, saya selalu bilang gini, dari pelajaran saya, yang akhirnya negatif, ya bukan berarti kamu jelek ya, tapi yang mungkin kamu tidak cocok lagi ya, kamu silakan ambil, ya maksudnya ya oke lah, mikirkan hal-hal yang lain yang bisa dipikirkan. Ya, betul, gitu. Ya, betul. Jadi saya nggak pernah gitu. Jadi itu Pak, pelajarannya. Tidak semua orang harus sukses sama kita kan, mungkin dia bisa cari kesuksesan di tempat yang lain, ya Pak. Tapi yang menarik tadi pelajarannya adalah dari Pak Yung, bahwa bisnis itu atau usaha ya kita memang tidak bisa selalu berharap akan selalu lancar, pasti akan ada ya ujian, sandungan. Tapi tadi Pak Yung kan saya kasih tahu bahwa ujian itu adalah simbol ketika kita mau naik kelas. Jadi ya sudah, jalanin aja. Berarti ketika kita habis ujian, kita naik kelas kan, makin pintar kan pasti kan. Oh, jangan diulang lagi. Ya Pak. Nah, saya satu hal yang menarik Pak, ada kata-kata yang saya pegang sampai sekarang. Seorang juara bukan berapa kali dia jatuh, tapi berapa kali dia bangkit Pak. Yes. Jadi orang juara ya, champion itu bukan berapa banyak dia jatuh, tapi berapa kali dia bangkit dari kegagalannya itu. Dan ini membuat dia jadi lebih hebat. Benar. Setuju banget. Dan itu yang membuat sampai dengan hari ini, setelah perjalanan 17 tahun, timnya Pak Yung tetap bisa solid, tetap bisa berprestasi lah ya, dan menjadi salah satu tim yang bisa jadi panutan lah ya, saya kira kalau di Ayah Finansial ya. Nah Pak Yung, masih belajar Pak. Luar biasa, banyak lah, ini dapat banyak banget nih saya nih. Terus ini Pak Yung, saya lihat Pak Yung kan dengan segala pengalaman, dengan segala tadi jatuh bangun di bisnis gitu ya, dan saya lihat juga di tim juga sudah seperti tadi ya, solid dan tetap berprestasi. Tapi Pak Yung masih tetap melakukan activity bisnis yang lain, saya lihat gitu ya, nggak cuma berhenti di ya sudah aku udah mapan nih, ngapain aku capek-capek. Kan sebenarnya kalau mau pilihan itu diambil kan bisa aja kan Pak, ya tiba kok udah jalan gitu, ya udah saya santai-santai di rumah aja kayak di pantai. Bali banyak pantai lah ya. Tapi mungkin teman-teman belum tahu bahwa Pak Yung ini juga pengusaha properti. Beliau juga memiliki dan mengelola sebuah hotel. Nanti teman-teman bisa menginap, kalau ke Bali menginap di hotel beliau. Ini sekalian promosi boleh Pak? Please. Boleh, thank you. Hotelnya, saya takut salah ngomong gitu ya. Kemudian juga menjadi advisor ya saya kira ya, di sebuah BPR yang masuk kategori terbesar gitu ya. Apa sih yang dikejar Pak? Kenapa masih mau sibuk-sibuk kayak gitu? Kan udah diam di rumah aja sebenarnya udah enak sebenarnya. Apa coba yang dikejar Pak? Kalau diam nanti cepat tua dan mati Pak. Jadi saya jujur Pak, semua pertemanan semua itu karena saya dipercaya. Ya. Kalau singkat cerita hotel yang tadi Bapak mention itu karena saya punya sahabat, sahabat saya juga. Sahabat saya ini ngomong suatu saat dia ajak saya ke tanah yang masih belum ada apa-apa, semak belukar. Dia ngomong sama saya, Yung kamu pernah punya mimpi kan katanya? Dia bisa ingat loh, punya properti, punya hotel. Iya bro. Ayo kita bangun ini yuk. Hah? Bangun apa? Ini. Apa ini? Ya ini hotel katanya. Oh bangun hotel. Gimana ceritanya? Ya aku kan punya pengalaman di membangun ya kan, dan dia pengalaman juga di properti lama gitu kan. Kamu kan pengalaman di marketing ya kan, yang ilmu saya dari insurance nih Pak ya kan. Dia lihat begitu kan, dan buktinya dia juga bisa closing di saya gede. Jadi dia lihat wah ini bentar dijualan. Akhirnya dia ngomong gitu kan, mau nggak kalau kita kolaborasi ya kan, ya udahlah kita aturlah gimana caranya ya kan, kamu ada share di situ ya kan. Ya akhirnya kita berjalan gitu, dia majority share, saya yang minority share-nya, saya buat konsepnya, saya diskusi sama dia ya kan, saya mulai coba menyajikan. Saya kan nggak punya duit banyak Pak, akhirnya saya jual gambar nih, ya kan, jual gambar ya kan. Pada saat itu Kondotel kan lagi naik daun Pak, akhirnya saya jual ya, awalnya ya karena saya coba pikir gimana caranya. Sekali lagi Pak, kalau sudah kita kepepet, kita mau, ini ada aja ide yang keluar kayak Pak Basri tadi cerita ya, buat taman yang indah. Nah itu kan ide Pak yang keluar ya kan. Nah itu sama Pak. Jadi ketika kita di posisi itu
Tuhan kasih kita hikmat untuk bisa berpikir yang luar biasa. Nah. Saya coret-coret, saya cross dengan dia ini, oke, bisa jalan nih konsepnya ya. Saya coba pasarkan ya kan. Saya coba ketemu, sebetulnya teman saya dari Surabaya datang bersama teman dari Semarang, datang sebentar ngobrol, ya udah saya ambil 2, saya taruh 2 miliar. Wih, wow, kok asik sekali ya, gitu. Akhirnya saya kumpul. Ya akhirnya dari uang itu yang dipercayakan itu, ya bisa membeli tanahnya. Ya. Tapi membangunnya ini kan satu hal. Ya, singkat cerita, saya belajar di mana saya itu di posisi yang nggak nyaman banget. Sekali lagi nggak nyaman, ya kan, nggak nyaman. Akhirnya ya itu sekali berusaha lagi. Ya, saya cerita dikit dulu sebelum saya dapat tanah ini. Singkat cerita, tanah ini tanah yang di Pecantugraha, yang memang tanahnya kita sama-sama tahu punyanya salah satu keluarga Cendana, ya kan, seperti itu. Ya, dan tanah di situ sudah mayoritas memang tanah gede-gede, dan kebetulan yang punya banyak orang dari luar Jakarta, luar Bali. Ya. Nah, singkat cerita, ini tanah ini satu-satunya tanah yang akhirnya dilepas, bukan di joint operation ya, dilepas gitu, dijual. Nah, tapi harganya juga cukup lumayan. Dan tanah itu di sama-sama ada satu lagi kompetitor kita yang perusahaannya besar di Surabaya, tadi pecah belah tadi, yang juga mau ambil. Saya nggak sebut nama deh ya, yang mau ambil. Dan yang berikutnya cuma saya sama teman saya yang sama-sama muda. Yang satu gajah, yang satu semut. Gimana coba ya? Ya kan? Nah, akhirnya kancil lah. Ya itu, Pak. Kancil. Akhirnya singkat cerita, Pak, kita lakukan presentasi Jakarta. Presentasi itu ketemu sama beliau langsung. Dia ngomong gini, oke, saya rasa daripada semuanya sudah, ini kan kebetulan teman saya asli Bali, Pak. Ya, berarti dia lahir di Bali, tahu Bali baik. Akhirnya dia ngomong gini, ya udah, saya serahkan ke kamu aja deh. Wah, serahkan satu hal, Pak. Menyelesaikannya bingung, Pak. Aduh. Sekali lagi ilmunya Pak, naik kelas nih. Ya kan? PR lagi nih, pikir lagi Pak. Ya, karena saya udah terbiasa di dunia yang tadi jualannya tidak ada bentuknya. Iya benar. Ini sama Pak, sama kan jual gambar Pak. Iya benar. Jadi saya belajar banyak. Oh, begini caranya, begini membawakan suasananya. Singkat cerita adalah akhirnya proyek itu dikasih kita Pak. Proyek itu dikasih kita, tapi dikasih batasan untuk bayarnya. Nah, karena ada batasan bayar ini, kita terpaculah kerja. Terpacu, benar. Ya, terpaculah kerja, ya kan. Singkat cerita, di endingnya juga sempat sudah hampir angkat tangan, Pak. Ya, karena banyak hal, tapi saya percaya sekali lagi semangat, ya kan, keajaiban itu tetap ada. Karena ada semangat tadi. Singkat cerita, akhirnya 2 partner masuk. Ya, cukup besar ya, dari Surabaya. Ya, presentasi lagi Pak, sekali lagi presentasi terus ya kan. Akhirnya dia masuk sampai sekarang. Ya, syukur pada Tuhan Pak, bisa jadi bisa jalan meskipun sekarang juga diantem lagi Pak sama pandemi lah ya, luar biasa ya. Tapi itu bagian itu saya selalu percaya kita kapasitasnya dibuat semakin besar. Kapasitasnya dibuat semakin, kalau kita mau, kita akan melihat ternyata yang nggak seburuk yang dibayangkan, nggak sejelek yang kita pikirkan gitu. Nah, itu yang berikutnya. Jadi saya akhirnya rampungkan itu di tahun 2017 Pak. Saya mulai di 2011, 2012, 2017 saya baru bisa rampungin. Kebanyakan lumayan 6 tahun Pak. 6 tahun. Itu kalau 6 tahun naik rampung, itu juga sama Pak. Kita nggak bisa bangun rampungin semua. Jadi kita buat 30 kamar, kita jualin dulu, dapat revenue, nambah lagi 30 kamar gitu Pak. Akhirnya, iya seperti itu. Sampai akhirnya sekarang belum jadi semua, tapi sudah mayoritas rampung. Iya. Dan saya ingat. Seperti itu Pak, suka dukanya. Saya ingat satu cerita dari Pak Yung yang saya pikir ini juga pelajaran buat kita semua ya. Jadi saya ingat Pak Yung pernah cerita begini, waktu mau bangun hotel tersebut kan harus cari buyer kan, pembeli kan, orang yang mau beli unit-unitnya itu kan, karena ini kondotel ya Pak ya, kondotel. Jadi untuk memudahkan orang itu membayangkan bagaimana rasanya ada di di lantai 5 gitu, Pak Yung bikin tower kalau nggak salah ya.
Jadi orang itu biasa diajak naik ke tower nih loh, kamu kalau nanti bilang, Iya. iya itu ya betul ya. Itu sebenarnya ilmu dari asuransi sebenarnya. Iya. Jadi kita ceritain bahwa Iya. satu kondisi. Betul, Pak. Jadi, iya. iya, betul, Pak. Betul Jadi ya? saya itu betul, Pak. Jadi saya sekali lagi saya karena saya biasa ya, maksudnya konsepnya adalah begini. Kan strategi, Pak, sekali lagi. Ya, kalau sales itu kan is about art, seni. Iya. Ya kan? Jadi saya selalu bawakan apa yang bisa Anda lihat, keindahan apa, emosionalnya kita kasih lihat. Jadi saya buat tower tuh. Ya betul, tower belum bangunan tapi buat tower sampai 5. Lihat ya, ada golf, ada lapangan apa, ada pantai, ada airport gitu kan. Habis itu saya bawakan lagi satu hal yang menarik, Pak. Saya bawakan gini. Kamu kan kamu ibu mungkin bapak mungkin ada koleksi barang mewah kan? Kalau mungkin orang kaya ada koleksi Rolex, ya kan? Ada koleksi berlian, ya kan? Properti juga mungkin di mana-mana gitu kan, saya ngomong kan. Nah, coba Bu Pak, ini kan salah satu salah satu koleksi, Pak. Di mana properti ini, ya kan, di lapangan golf, mungkin bapak belum punya. Jadi itu Pak yang saya lakukan. Iya. Akhirnya ilmu asuransi banget ya, karena kan asuransi kita juga bentuk, kita cerita kan, ini loh nanti kalau jadi kayak gini, kalau kejadian kayak gini, ya kan orang kita minta kan, luar biasa loh. Saya ingat terus Pak cerita Bapak bangun tower itu sampai sekarang nggak bisa lupa. Iya Pak, idenya sih ada aja kan, kepepet Pak, teknologi, mau nggak kepepet gitu. Akhirnya rampung Pak, syukur di tahun 2017 sampai sekarang masih. Nah, pandemik ini sampai 2021 masih berdiri Pak. Ya, pada yang lain pada saya masih berdiri, saya ngomong sudah berdiri aja nggak apa-apa meskipun jam kerjanya dikurangin. Ya. Tapi ya karena kita tidak pernah tutup Pak, consistently. Sekarang kita punya tempat malah dilihat untuk acara-acara yang memang sifatnya perlu tempat gitu ya, secara terbuka ya kan, mesti memperhatikan prokes dan segala macam. Tapi ya akhirnya kita karena kita tidak pernah tutup, jadi kita jadi pilihan utama untuk acara-acara pemerintah, Pak. Benar. Intinya balik lagi ini pelajaran juga. Kalau kita punya bisnis, seburuk apapun, selama kita masih yakin bahwa itu akan menghasilkan, jangan berhenti ya Pak ya. Ya naik sepeda ya. Meskipun rugi loh Pak. Rugi Pak. Iya, Bapak betul. Naik sepeda. Iya, jalan aja. Walaupun udah capek, jangan berhenti goes. Karena kalau berhenti nanti jatuh kan. Itu benar. Dorong lagi susah Pak. Naikin lagi susah gitu. Perlu momentum. Betul. Momentum itu betul. Momentum itu susah menggerakkannya, Pak. Iya, Pak Yung nih udah 45 menit nih kita ngobrol. Ini pertanyaan terakhir nih. Wow. Iya, Pak. Nggak berasa. Iya. Kita ngobrol biasanya nggak berasa, teman. Nah, saya lihat kan Pak Yung juga aktif di satu BPR yang saya kira cukup termasuk terbesar lah di Indonesia gitu ya. Apa yang Bapak lakukan di sana dan apa connection-nya dengan bisnis Bapak yang lain termasuk dengan di asuransi? Kenapa masuk ke sebuah bank perkreditan rakyat gitu? Yang bisnis itu kan ya apa namanya retail ya kan, main dengan mungkin pengusaha kelas menengah bawah gitu. Apa mission yang Bapak mau lakukan dengan BPR ini sebenarnya? Saya itu bersyukur Pak, sekali lagi saya respect Pak Alex P. Chandra, BPR-nya Lestari, saya sebutkan aja Pak, respect banget karena beliau salah satu yang saya lihat, saya belajar dari hidupnya. Jadi beliau itu saya kenal udah lama dan orangnya sangat resist terhadap dunia insurance. karena dia nggak, ya itu intinya dia bukan rasis gimana, ada pandangan-pandangan. Akhirnya dia juga nasabah saya, dia sering bilang kan jadi nasabah saya. Singkat cerita dia akhirnya melihat mungkin semangat saya, dia pengen memperbarui dia karena orangnya visioner, jadi dia pengen membarui banyak hal di dalam BPR-nya. Dan saya lihat mereka mungkin dia lihat saya salah satu kandidat yang cukup menarik untuk diajak bekerja sama. Nah, akhirnya saya dipercaya untuk mengenerate sistemnya, Pak. Sistem gimana pola konseptor marketingnya yang menarik. Nah, di 2019 sebelum pandemi, sistem ini ternyata cukup meningkatkan omset perusahaan. Jauh, Pak. Jadi, saya di situ bagian saya. Saya dipercaya untuk mengembangkan ini
Dan saya bersyukur Pak diberi kesempatan sama beliau untuk melihat hal baru yang saya pelajari. Dan kebetulan tim saya di sana juga tim-tim hebat, anak-anak muda yang keren-keren banget. Jadi ya saya pikir itu kesempatan. Sekali lagi saya berarti diberikan kesempatan untuk belajar kan ilmu baru juga Pak. Nah, jadi saya kombinasikan dengan ilmu saya yang saya dapat di insurance, saya kombinasikan dengan perbankan yang dia punya. Sinerginya jadi bagus banget Pak. Makin kaya ya. Jadi sebenarnya kaya itu nggak harus punya Mercy banyak ya Pak ya. Punya Mercy satu pun sebenarnya udah cukup ya. Yang penting kayak ilmu juga ya. Bisa ya. Karena bicara cukup kan nggak pernah cukup Pak Basri. Tapi kalau saya bilang hidup, karena sekali lagi kan ada kata-kata Pak, hidup tiap hari, mati sekali. Ya hidup tiap hari itu mesti harus dinikmati, di-enjoy, dimaksimalkan kan gitu Pak. Saya mungkin saya lihatnya gini Pak, saya selalu terinspirasi dengan sosok juga yang saya suka. Jadi gini, kalau saya lagi down Pak, saya suka lihat YouTube motivasi, baca buku dan untuk membuat saya belajar juga ya. Salah satunya dengerin Pak Basri bicara ya, itu salah satu yang memotivasi juga. Jadi saya ceritanya, saya tahu yang kita sama-sama tahu Steve Jobs kan. Dia akhirnya juga meninggal dunia juga kan. Nah, dia pernah bicara di sesi, Anda bisa lihat di YouTube ya. Dia bicara di dalam dia punya pidato itu, dia ngomong gini, salah satu kebenaran yang menarik adalah kematian. Ya kan? Karena ada kematian itulah ada yang generasi tua hilang, generasi baru menggantikan. Nah, singkat cerita teman-teman, dia suatu saat kan kena diagnosa penyakit pankreas, dan dokter ngomong dia nggak akan lama-lama hidupnya. Dan dia sadar kalau dengan keadaan kayak gitu, every day is counted. Setiap hari itu menjadi berarti. Benar. Nah, itu yang membuat saya jadi, oh iya ya, hidup juga besok nggak tahu, kenapa kita nggak lakukan hari ini dengan maksimal. Buat ini berarti. Karena kalau kita lakukan dengan maksimal every day, result will follow you kan. Hasil akan ngikutin gitu. Itu aja yang akhirnya saya kemarin 2020, saya lakukan apa yang saya percaya. Secara mungkin performa agensi memang rata-rata pada melandai, tapi saya punya pribadi secara closingan juga cukup tinggi naiknya Pak. Karena saya percaya everyday is counted, karena saya nggak tahu apa yang terjadi besok. Kayak hari ini bicara sama Pak Basri, ya saya percaya ini saya lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena saya nggak tahu kan. Bisa-bisa ini yang kesempatan Pak Basri ini memberikan legacy yang luar biasa buat dalam hidup saya juga. Betul. Gitu, Pak. Betul. Kita memberi dampak Pak ya, hidup yang berdampak Pak ya. Dimulai dari Pak Basri aja loh, yang luar biasa banget idenya. Pak Yung, waduh luar biasa. Ini kita udah ngobrol hampir 50 menit nih. Panjang untuk ukuran podcast di YouTube, tapi nggak apa-apa. Saya banyak belajar. Dan kalau boleh saya simpulkan, ada beberapa hal yang saya bisa ambil pelajaran dari Pak Yung tadi. Pertama adalah, ya kita boleh sekolah tinggi, kita boleh sekolah di luar negeri, tapi kalau kita tidak punya sikap mental yang baik untuk mau belajar apa segala macam, kita nggak akan bisa sukses. Betul ya Pak ya? Bahwa ternyata perjalanan hidup dari seorang desainer grafis lulusan Kanada menjadi jualan ayam, siapa yang pernah mengira kan, pasti nggak pernah diceritakan. Tapi dari proses itu Bapak banyak belajar bahwa setiap kenaikan tingkat itu setiap ujian adalah simbol kenaikan tingkat. Di mana setiap tingkat kita pasti dapat pelajaran baru, dapat ujian baru. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya lihat bahwa sikap mental kita yang menentukan kita bisa melihat bahwa ini sebuah peluang ini bagus atau enggak. Betul ya? Tadi kan Bapak cerita ya, awalnya Bapak ilfil banget gitu. Tapi begitu sikap mentalnya diubah sedikit, ternyata bisa menjadi bisnis yang tidak cuma memberikan pendapatan ya, tapi juga teman sahabat yang banyak ya, yang luar biasa. Dan bahkan beberapa sudah menjadi mitra bisnis kan, di hotel, di DPR, ini klien semua. Iya. Semua awal dari nasabah saya Pak. Dari nasabah, artinya dengan sedikit mengubah sikap mental ternyata bisa mengubah jalan hidup kita. Nah, mungkin itu yang banyak harus kita lakukan. Terus yang ketiga, yang paling penting menurut saya ada tadi Pak, bahwa yang namanya hidup, kita nggak bisa berharap hidup kita lancar-lancar terus. Pasti ada naik, ada turun. Artinya kalau kita siap naik, ya siap juga turun. Betul ya Pak ya? Jadi ketika turun, kita juga mesti tahu bahwa di depan kita bisa naik lagi. Karena kita pernah naik, kita punya pola, kita punya pattern gitu kan. Wah. Kalau saya bilang Pak,
Pak Basri. Ya. Kalau tadi Bapak naik turun itu saya tambahkan dikit ya Pak. Iya Pak. Itu grafiknya naik turun, naik tapi trennya naik Pak. Saya ulang ya. Naik turun, tapi trennya naik gitu. Itu yang penting. Jadi kita memang harus membaca tren juga. Jangan sampai kita naik turun, tahu-tahu kita udah turun nyungsep gitu. Iya. Jadi harus pastikan Pak. Karena apa saya suka di dunia ini. Yang mungkin terakhir ya Pak. Karena saya terlatih jadi buat planning Pak. Naik turun wajar ya Pak. Jadi tapi semua kan mesti direncanakan Pak. Yes. Karena seringkali saya selalu bilangkan, mungkin Pak Barsi juga tahu. Ya. Kalau kita gagal merencanakan, ya pasti kita rencanakan untuk gagal gitu kan. Iya, benar. Penting punya perencanaan gitu ya. Termasuk perencanaan keuangan. Nah itu Pak. Yang itu maksudnya korelasinya Bapak tahu lah ya. Oke, Pak Yung, terima kasih banget waktunya, luar biasa sharingnya pada pagi hari ini. Saya kira teman-teman di BRTalk juga banyak dapat inspirasi. Ini karena waktu, jadi kita nggak bisa berpanjang lagi. Nanti kita akan mungkin bikin session berikutnya Pak Yung. Banyak yang saya pengen tahu dari Pak Yung nih pengalamannya, gitu kan. Next kita bikin video lagi, semoga nggak kapok ya, Pak Yung. Enggak. Pak Basri tidak akan kapok. Oke. Baik teman-teman BRTalk, saya kira kita akhiri podcast kita pada pagi hari ini. Kita dapat banyak sekali pelajaran dan semoga pelajaran itu bisa membantu teman-teman semua meraih kesuksesan. Akhir kata seperti biasa, Pak Yung terima kasih dan sukses. Terima kasih Pak Basri. Thank you Pak. Bye. Thank you.